Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hangat untuk kita semua. Oke teman-teman, pada pelajaran gambar teknik mesin ini, mari kita mempelajari tentang konstruksi geometri gambar teknik. Untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran saat ini. Oke teman-teman semua, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Syarifatun Najah, kelas 01 MSSP 001 dari Prodi Teknik Mesin S1 di Universitas Pamulang Serang. Nah, di sini ada tujuan perkuliahan. Apa sih tujuan perkuliahan itu? Di sini ada dua. Yang pertama, agar mahasiswa mampu memahami konstruksi dasar. Dan yang kedua, agar mahasiswa mampu memahami membagi konstruksi dengan sudut. Nah, itu tujuan perkuliahan. Oke, kita memasuki materi gambar teknik. Yang tadi itu tujuan kuliah, ini sekarang tujuan pelajaran. Nah, materi gambar teknik, konstruksi geometri gambar teknik mesin. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran daring, teman-teman dapat pertama menyebutkan fungsi dari geometri gambar teknik. Yang kedua, menjelaskan macam-macam konstruksi geometri. Yang ketiga, menggambar macam-macam konstruksi geometri sesuai dengan teorinya. Nah, itu pembelajaran setelah kita mengikuti pembelajaran daring. Nah, itu ya teman-teman. Nah, apa sih itu konstruksi geometri? Konstruksi geometri adalah suatu cara dalam menggambar suatu benda 3 dimensi dengan didasarkan pada konstruksi geometri dasar. Geometri dasar itu contohnya seperti titik garis, busur, dan lingkaran. Itu semua termasuk konstruksi geometri. Dan di sini kita memasuki definisi konstruksi geometri. Konstruksi geometris gambar teknik, definisinya adalah konstruksi geometris adalah gambar bentuk tertentu yang terukur dan dapat didefinisikan. Konstruksi geometris didefinisikan juga sebagai tata cara penggambaran suatu bentuk yang didasarkan pada konstruksi dasar seperti garis sudut, garis lengkung, lingkaran, dan lain sebagainya. Dan konstruksi geometris itu digunakan pada saat seorang juru gambar membuat sebuah gambar. Konstruksi geometris ini berupa garis lengkung dalam busur, lingkaran, garis, dan sudut. Konstruksi geometris digunakan dengan tujuan agar gambar yang dihasilkan memiliki bentuk yang baik. Nah, dan masalah-masalah geometri murni dapat diselesaikan cukup dengan penggaris datar dan dalam hal-hal tertentu. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk membuat gambar teknik. Gitu ya teman-teman. Oke lanjut. Konstruksi geometri pada gambar teknik sangat penting untuk dipelajari oleh setiap engineer. Ilmu ini mempelajari tentang membuat berbagai konstruksi. Misalnya garis singgung, elips, dan kurva yang tidak teratur. Permasalahan utama adalah mencari cara untuk menghubungkan garis satu dengan yang lainnya secara tepat. Oke. Secara tepat ya teman-teman. Baik lingkaran dengan garis, garis dengan garis, lingkaran dengan lingkaran, dan lain sebagainya. Dan masalah-masalah konstruksi geometri murni dapat diselesaikan cukup dengan jangka dan penggaris segitiga. Nah, cukup dua aja, cukup dengan jangka dan penggaris segitiga, itu udah cukup ya teman-teman. Dan berikut akan dijelaskan mengenai konstruksi geometri dasar. Oke. Baik,
Sekarang kita menginjak macam-macam tentang konstruksi geometris dasarnya. Yang pertama adalah konstruksi garis, yaitu membagi garis sama panjang. Nah, di sini ada kita membuat garis A dan B yang akan kita bagi menjadi 9 bagian yang sama panjangnya. Jadi 9 bagian yang sama panjangnya ya. Yang pertama caranya adalah membuat garis pertolongan pertama pada A ke C. Setelah itu kita bagi dengan bagian yang sama menggunakan jangka. Misalnya ukurannya itu 10 atau 9 mili ya. Misalkan 10 mili. Nah, 10 mili sampai ke titik C. Lalu dari titik C ke B tarik garis dari C menuju B seperti yang sudah diukur sampai pembagian garisnya sudah digunakan menggunakan jangka. Oke, supaya lebih jelasnya, marilah kita saksikan pembuatan konstruksi garis, yaitu membagi garis sama panjangnya. Ya, sekarang beri garis dari A, B tadi menjadi 9 bagian. Caranya membuat garis A ke B. Nah, baru setelah itu kita namain garis ini menjadi garis A dan garis B. Nah, sebelum kita bagi menjadi 9 bagian, caranya kita buat garis pertolongan terlebih dahulu yang dinamakan garis C. Baik, kita namakan garis C ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, garis A, B, C, mari kita bagi menggunakan jangka menjadi 9 bagian. Nah, cara membaginya seperti ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 9. Nah, ini sudah 9. Baik, kita angkai terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau sudah seperti ini menjadi 9 bagian, kita tarik garis dari C ke B menggunakan penggaris segitiga ini. Kita tarik garisnya. Perlahan kita tarik terus sampai ke bagian paling kecil. Kenapa kita menggunakan penggaris segitiga ini? Supaya lebih rapi ya teman-teman, dan ini memudahkan sekali. Nah, ini di ujung kita tarik garis, selesai. Dan ini disebut membagi garis sama panjang. Oke teman-teman, seperti itulah gambarnya. Jadi pada contoh gambar ini kita bagi menjadi 9 bagian. Baik teman-temanku sekalian, sekarang konstruksi geometri gambar teknik berikutnya adalah membuat garis tegak lurus. Kita membuat garis A dan B nanti akan tegak lurus dan dibagi menjadi 2 bagian.
akan dibagi menjadi dua bagian yang sama besar dan sama panjangnya. Garis itu akan menjadi garis tegak lurus, jadi garis C dan D ini akan menjadi garis tegak lurus dari garis A dan B. Pada garis A dan B ini, pada pertemuannya adalah di titik E. Nah, tengah-tengah itu titik E, oke. Jadi itulah yang disebut membuat garis tegak lurus. Oke, lanjut supaya lebih jelasnya. Marilah kita saksikan cara membuat garis tegak lurus. Oke, disinilah saya ingin menggambarkan garis tegak lurus dari contoh yang tadi. Nah, pertama-tama kita pasti siapkan penggaris dan pensil. Lalu kita garis. Setelah itu kita namakan titik A, dan titik B. Setelah itu siapkan pensil dan jangka untuk mencari garis tegak lurus atau membuat setengah lingkaran. Nah, kita ambil dari titik B membuat setengah lingkaran. Nah, macam ini. Setelah dari titik B, kita lanjut ke titik A. Lakukan yang sama seperti tadi. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita beri titik di antara keduanya dan ditandai dengan C dan D. Nah, setelah itu dari titik D dan C kita tarik garis supaya kita menemukan titik antara C dan D dan A dan B. Nah, ini sudah kita tarik dan menemukan garis tegak lurus. Nah, pusatnya itu atau tengah-tengahnya itu kita tandain dengan E ya teman-teman. Inilah gambaran garis tegak lurus. Baik teman-temanku sekalian, sekarang konstruksi geometri gambar teknik berikutnya adalah membuat garis yang menggampit 30 derajat. Langkahnya adalah cara yang pertama, buatlah garis P, Q. Setelah itu buatlah busur lingkaran yang berpusatan di titik P dengan radius R. Ini kita membuat dari jangkar sampai radius, memotong garis P dan Q dan diberi titik S. Ya. Lalu cara selanjutnya, buatlah busur lingkaran dari titik S ini. Nah, kita buat busur lingkaran. Lalu dari pengukuran busur lingkaran di titik P dan titik S, bertemulah di titik T yang ini. Nah, setelah itu dari titik T dibuatlah busur yang sama, yang R-nya sama seperti P dan S tadi. Dan dari pusat T tadi, di situ ada pertemuan atau perpotongan antara busur lingkaran yang dipusatkan di titik S dan di titik T ini. Lalu ketemulah di titik R ini. Setelah itu dari titik R kita hubungkan garis. Nah, ini sudutnya adalah 30 derajat. Ya, seperti contoh pada gambar ini. Oke, seperti biasa lanjut. Supaya lebih jelasnya marilah kita saksikan cara membuat garis yang menggampit 30 derajat ini. Baik, di sini saya ingin mencontohkan gambar garis yang mencapai 30 derajat.
Nah, siapkan penggaris dan pensil. Kita garis. Nah, oke. Baru kita namai atau kita tandai di ujung-ujungnya itu menjadi P dan O. Nah, lalu buatlah busur lingkaran yang dipusatkan di titik P dan membagi dua antara P dan O. Nah, seperti ini. Nah, dengan radius yang sama, buatlah busur lingkaran yang berpusat di titik S. Yang berpusat di titik S memotong garis pusat T. Nah, seperti ini. Oke. Baru kita tandai dengan titik dan S. Ini disebut titik S. Lalu di sini kita akan menamai dengan titik T ya teman-teman. Nah, ditandai dengan titik T. Dengan radius yang sama, kita buat busur lingkaran dari titik T yang berpusat di titik T. Baru kita tandain dengan titik R. Nah, seperti ini. Lalu dari titik R ke titik P, kita tarik garis untuk menyambungkan. Nah, macam ini. Tarik. Oke. Nah, pada gambar berikut ini adalah derajatnya 30 derajat. Nah, 30 derajat. Oh iya, ini kita tandain R. Oke, di sini saya akan memberikan contoh lagi. Siapkan penggaris dan pensil seperti biasa. Lalu garislah. Nah, buatlah garis. Oke, seperti ini. Beri tanda titik. Nah, titik dan O. Titik pertama O, titik kedua B. Setelah itu kita buatlah garis sembarang. Nah, oke. Kita buat garis. Oke, seperti ini. Lalu kita namakan garis sembarang ini jadi A, titik A. Lalu buatlah busur lingkaran menggunakan jangka sehingga memotong garis AO dan BO. Setelah itu berilah tanda di antara keduanya. Di garis A itu menjadi C, tanda C, dan di antara garis B dan O itu tandanya D. Di antara garis O dan A, B dan O, kita akan membelah duanya ya. Sebelumnya kita buat busur lingkaran seperti tadi. Ini dipusatkan di titik C. Nah, dan satu lagi dipusatkan di titik D, sehingga ketemulah di antaranya atau bertemulah di situ sudutnya ya. Setelah itu dari situ kita tandai dengan titik E. Nih, di antara keduanya kita tandai dengan titik E. Lalu dari titik E ke O kita tarik garis ya, tarik garis. Nah, seperti ini
Baik teman-teman, seperti inilah gambarnya. Baik teman-temanku sekalian, sekarang konstruksi geometris gambar teknik berikutnya adalah mencari titik pusat busur lingkaran. Oke, caranya adalah pertama-tama kalian harus membuat setengah lingkaran menggunakan jangka. Lalu, buatlah 2 garis potong, yaitu AC dan BD. Selanjutnya, bagi 2 AC dan BD seperti gambar garis lurus. Nah, seperti pada materi sebelumnya, mencari garis tegak lurus. Nah, caranya gimana sih? Mencari garis tegak lurus itu menggunakan jangka yang seperti tadi, dari titik A menggunakan jangka setengah lingkaran, lalu titik C seperti itu juga, baru ketemu garis tegak lurusnya, dan diulangi di garis B dan D, sama halnya seperti garis A dan C itu. Setelah itu baru pusatkan busur dari garis tegak lurus AC dan garis tegak lurus BD. Baru pusat busur adalah di titik E. Oke, supaya lebih mudahnya atau supaya lebih jelasnya, mari kita saksikan video cara mencari titik pusat busur lingkaran. Nah, di sini saya ingin menggambarkan dari poin mencari pusat busur lingkaran. Nah, pertama-tama buatlah lingkaran menggunakan jangka. Oke, seperti ini. Ya. Kita balik lagi supaya lebih nyata. Oke, teman-teman, sudah jadi seperti ini. Lalu kita beri 2 garis potong, yaitu AC dan BD. Ya, seperti ini kita buat 2 garis potong. Nah, barulah kita tandai di ujung sebelah kiri itu A dan C. Nah, di titik C. Lalu sebelah kanan kita tandai dengan D dan B. Nah, di bawah ini B. Oke, seperti ini. Di sini ada titik B dan D, C dan A. Nah, lalu keduanya kita bagi 2 menggunakan jangka seperti garis tegak lurus. Nah, seperti ini dipusatkan di titik B. Pertama dipusatkan di titik B ya teman-teman. Lalu kita pusatkan di titik D supaya ketemu antara keduanya. Nah, oke. Seperti ini. Lalu sampingnya kita pusatkan di titik A. Kita pusatkan di titik A. Lalu kita pusatkan di titik C. Sama halnya seperti di titik A, supaya ketemu di antara keduanya. Nah, kalau kayak gini sudah ketemu ya. Oke, kita beri tanda titik di ujung-ujungnya ya, kita tandain titik. Nah, dua-duanya. Lalu di situ kita tarik
garis. Nah, tarik garis menggunakan penggaris supaya ketemu. Nah, supaya bertemu atau kita menemukan tengah-tengahnya di antara busur ini. Barulah kita mengetahui titik pusatnya di busur ini. Lalu kita tandai titik pusat ini jadi E ya, teman-teman. Nah, inilah gambaran mencari pusat busur. Baik, teman-temanku sekalian, di sini ada tugas atau contoh soal konstruksi geometri pada gambar teknik. Nah, yang pertama itu ada buatlah garis dengan panjang 88 cm dan bagilah menjadi 17 garis sama panjang. Lalu yang kedua, di sini ada buatlah sudut CAB menjadi dua sudut yang sama besar 45 derajat. Oke, dari tugas yang tadi, inilah gambarannya. Pertama-tama ya pasti kita siapkan penggaris dan pensil. Lalu buatlah garis. Nah, buatlah garis. Oke, seperti ini. Setelah itu kita beri garis juga di sampingnya atau ke atas ya. Oke, seperti ini. Dan di antara keduanya kita buat busur setengah lingkaran ya, busur lingkaran. Nah, sehingga memotong. Oke, seperti ini. Lalu kita beri tanda di ujung ini itu dengan A ya, titik A. Dan di atasnya ini kita tandain dengan B. Oke, yang titik B. Dan di bawahnya ini kita tandain dengan titik C. Lalu kita bagi dua menggunakan penggaris sehingga di antara keduanya mampu memiliki 45 derajat masing-masing. Nah, macam ini. Oke, kita tandain dengan titik D. Ya, inilah gambaran dari tugas yang tadi. Oke, kita masuk ke bagi dua sebuah sudut. Hal berikut yang akan kita membagi sudut dengan alat penggaris dan jam ya. Jadi banyak sudut yang dapat kita buat dengan kedua alat tersebut. Oke, caranya di sini yang dengan jari-jari yang cukup besar, gambarlah sebuah busur dengan titik A sebagai titik pusat dan memukaki sudut AB dan AC pada titik D dan E ya. Lanjut ke cara yang kedua, dengan jari-jari R yang sama buatlah dua busur lingkaran dengan titik-titik D dan E sebagai titik pusat. Titik-titik D dan E ini sebagai titik pusat. Nah, dua buah busur lingkaran ini akan berpotongan pada titik F. Kita tandain di titik F. Oke. Lanjut ke yang ketiga. Ketiga caranya itu garis penghubung AF adalah garis pembi yang dicari. Itu ya. Perhatikan pada gambar 7.3. Sini gambarnya itu membagi dua sebuah sudut. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya.
Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Bye-bye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.